Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan kebaikan, nikmatnya kepada diri-diri kita, nikmat isman, nikmat Islam, dan nikmat untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar yang harus kita jaga. Senantiasa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Wahai Rabb kami, bantulah kami untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, mengingatmu. Kemudian bantulah kami untuk senantiasa bisa beribadah kepada dirimu dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Kemudian salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, pada para sahabat, dan juga kepada umat beliau sampai ditegakkannya hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita bersyukur Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salasa. Sama aja gitu. Nanti kalau ada yang bilang belajar kitab apa? Al-Usul As-Salasa, sama aja. Ya, jadi Al-Usul As-Salasa bisa, atau salah satu Al-Usul. Dan sebelum kita melanjutkan, pada pembahasan sebelumnya sudah selesai dari pokok yang pertama di antara 3 pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin. Yang 3 pokok ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nabimu. Maka mereka ketika itu mengenal hakikat agamanya, yaitu agama Islam, untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari fitnah kubur yang ditujukan hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang banyak. Nah, kemudian di pokok yang pertama sudah dibahas tentang siapa itu Rabb yang berhak untuk diibadahi. Karena dia adalah Rabb, yaitu yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, maka dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, maka kemudian
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Oleh penulis di sini, ya ini kan diantaranya ibadah, karena ibadah banyak. Karena definisi daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Beberapa macam dari sekian banyak ibadah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya, yaitu al-aslu as-sani. Kata beliau, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok yang kedua, atau itulah orang mengira ini sesuatu yang asing. Tidak pernah kita dahulu mendapati seperti ini. Yang terjadi seperti inilah. Ya, bahwasanya kami bangga ketika kami memiliki anak laki-laki. Dan kami malu. Ya, dan terkadang ada yang mengubur hidup-hidup, ada yang dibuang jauh-jauh anak perempuan. Tapi ketika Islam datang, dan menurut mereka itu adalah sesuatu yang asing, padahal Islam itu datang dengan segala kebaikannya. Nah, maka kata Nabi SAW, Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghoriban. Dan kelak Islam itu pun akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka kemudian kata Nabi SAW, ketika seseorang merasa asing di tengah-tengah manusia, karena dia memang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, dengan hakikat agama Islam yang sebenarnya, maka kata Nabi SAW, berbahagialah, beruntunglah. Dan tuba ini adalah salah satu nama di antara nama taman di surga. Artinya kata Nabi SAW, orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya, hakikat agama Islam yang sebenarnya, meskipun dikatakan dia adalah orang asing, maka dialah orang yang beruntung. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ya, zaman sekarang. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dikatakan apa? Asing. Nggak seperti dengan orang-orang biasanya. Beragama biasa aja, jangan terlalu yang berlebih-lebihan. Nah, orang yang berusaha untuk meniti jalan agamanya yang benar, maka dikatakan sebagai orang apa? Orang yang asing. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwa mengenal agama Islam itu adalah perkara yang sangat penting. Karena nanti akan ada zaman di mana orang-orang yang mereka itu mengaku beragama Islam, ya, tapi ternyata mereka tidak mengenal agamanya sendiri. Kan banyak. Ketika ada orang ya yang memelihara jenggotnya, menumbuhkan jenggotnya, ini apa ini? Ajaran apa? Padahal itu datang dari Nabi SAW. Ada orang yang takut dengan siksa neraka kelak pada hari kiamat, sehingga dia menaikkan celananya untuk tidak isbal. Maka dikatakan oleh orang-orang apa? Sesuatu yang aneh, yang asing. Nah, oleh karenanya, mengenal hakikat agama Islam ini sangat penting bagi seorang hamba. Ya, jangan orang itu mengenal Islam hanya karena apa? Ikut-ikutan. Dan banyak di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, dari mana kalian mendapati ya agama seperti ini? Maka mereka mengatakan apa? Wajadna aba'ana. Ya, kami mendapati orang tua nenek moyang kami ya seperti ini. Kalau kami mengikuti agama Islam yang benar, agama Islam, hakikat agama Islam yang lurus, maka seakan-akan dia adalah menjadi orang yang asing. Ya, maka mengikuti agama Islam ya harus berdasarkan apa? Dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi tidak masalah, meskipun kita dianggap asing di tengah-tengah kerumunan manusia, tetapi itu adalah kabar gembira. Sejatinya itu adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya orang-orang yang menjalankan syariat Islam, hakikat syariat Islam, namun dianggap asing, dialah orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah. Surga bagi orang-orang yang dianggap asing. Kemudian hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, apa itu hakikat agama Islam?
Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agama Islam. Ya, hakikat agama Islam. Kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata beliau bahwasanya hakikat agama Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk dan patuh dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Serta berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Maka dari perkataan beliau rahimallahu taala, maka di sini ada beberapa poin penting di dalam memahami hakikat agama Islam. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan berserah dirinya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu atau tandingan. Baik di dalam perkara rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Dan di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran adalah di dalam surat Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang aslama yuslimu, Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesudahan segala urusan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasanya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia telah memegang tali yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubul maut. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Idh qala li banihi ma na'buduna min ba'di. Ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggal diriku? Qalu, maka kemudian anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kemudian kata anak-anak keturunan Yakub, mereka mengatakan, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan nenek moyangmu. Ini maksudnya Nabi Ibrahim, Ismail, dan juga Ishak. Siapa Rob itu, Tuhan itu? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sesembahan yang satu. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa anak-anak keturunan Yakub, mereka itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hanya menyembah, dengan hanya beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka seseorang yang dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang muslim, akan tetapi dia tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia hakikatnya bukanlah seorang muslim. Hanya sekedar apa? Klaim. KTP-mu apa? Islam. Tetapi masih minta keberkahan pada kuburan. Minta keberkahan kepada pohon yang dianggap keramat. Minta keberkahan kepada jin penunggu jalan ini, jalan itu. Maka sejatinya ketika meskipun KTP-nya ditulis Islam, gede gitu, paling gede. Seandainya satu KTP pun ditulis Islam semuanya gitu. Maka ketika dia tidak benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah, dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hakikatnya dia bukanlah seorang muslim. Maka seorang muslim yang pertama, dia harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beribadah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin penting dari hakikat Islam adalah sebagaimana diucapkan oleh beliau, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman. Jadi nanti disebutkan ada kaidah bahwasanya ketika iman dan Islam ini sebenarnya sama. Jadi ada kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi ketika kata iman dan Islam itu disebutkan satu saja, maka salah satunya ini mewakili daripada yang lain. Contoh di dalam ayat ini, ketika Allah SWT mengatakan innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, berarti yang dimaksud juga di sini ada orang Islam. Ya, meskipun hanya disebutkan apa? Mukmin. Nah, mereka mengatakan bila mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghukum atau mengadili di antara mereka, maka ucapan mereka apa? Kami mendengar dan kami taat. Inilah muslim yang sejati. Meskipun perintah itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masuk akal ataupun tidak masuk akal. Terlebih kalau masuk akal. Ya, karena orang kadang tunduk dan patuh itu ketika hanya masuk akal. Tetapi ketika tidak masuk akal, orang tidak mau patuh biasanya. Jadi kalau masuk akal misalkan disuruh puasa, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Lalu mereka tahu bahwasanya di antara manfaat dari puasa adalah untuk kesehatan. Wah, ini masuk akal. Maka mereka pun taat. Tetapi kalau ada perintah-perintah yang tidak dimasuk akal, maka mereka pun mengatakan sami'na wa asoina. Dan ini bukanlah sifat orang yang beriman, bukanlah sifat orang yang memeluk agama Islam. Karena orang yang beragama Islam, hakikat Islam itu adalah berserah diri, tunduk patuh dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik perkaranya bisa masuk akal ataupun tidak masuk akal.
Karena sekarang banyak perkara-perkara yang akhirnya yang tidak masuk akal, kemudian ditabrak-tabrakan dengan hak asasi manusia seperti itu. Contohnya adalah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan terkait pembagian harta waris masing-masing dari ahli warisnya. Namanya ashabul fard. Orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Bagian dari warisannya. Disebutkan bahwasanya walidzakari mithlu hadzil unsain. Bahwasanya bagian dari paling laki-laki itu 2 kali bagian dari perempuan. Perempuan itu setengah dari laki-laki. Maka ada yang mengatakan ini nggak adil. Nggak masuk akal, gimana kok adil? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian. Menurut mereka adil itu harus sama, harus setara. Ini pemikiran yang menyimpang. Padahal kalau kita mau runut, ya, kenapa akhirnya muncul ayat tentang warisan itu sebenarnya untuk menghapus ya perilaku-perilaku jahiliyah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya mereka itu tidak memberikan apa? Jatah warisan kepada anak perempuan. Bahkan perempuan itulah yang menjadi objek apa? Warisan. Jadi sudah menghapus. Dengan ayat tentang waris tadi itu sudah menghapus bahwasanya ya perempuan itu mendapatkan keadilan. Ya. Jadi definisi adil ya, bagi orang-orang yang pemikirannya menyimpang, mereka mengatakan adil itu harus sama, harus setara. Ya. Maka kita katakan justru kalau harus setara, harus sama, itu justru nggak adil. Kita ambil contoh. Seandainya ada seseorang, dia punya anak 3 orang. 1 kuliah, yang kedua SMP, yang ketiga SD. Apakah orang tuanya akan memberikan jatah jajan atau uang saku untuk dia belajar sama? Sama atau tidak? Misalkan yang SD kasih 5.000. Apakah yang SMP sama yang kuliah dikasih 5.000 juga? Kira-kira kalau dikasih 5.000 itu adil nggak? Adil. Adil. Karena sama rata begitu. Tapi sebenarnya justru itu tidak adil. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Yang kuliah mungkin dia tinggalnya di Plehari, kuliahnya di Unlam atau di UIN sana. Bensin sudah berapa? Anggap 20.000. Dia kasih 5.000 ya kurang. Sedangkan anaknya yang SD paling sekolahnya di samping rumah. Nggak butuh dia biaya apa? Transportasi. Nah, tetapi kalau kita lihat di KBBI itu, teman-teman nanti cek, adil itu sekarang bergeser maknanya. Dia menjadi setara atau sama. Ya, padahal kalau di dalam agama Islam yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai dengan porsinya. Itulah makna adil. Ya. Nah, maka orang yang dia menyatakan dirinya memeluk agama Islam, maka dia harus tunduk patuh dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun dengan siap mengatakan sami'na wa ata'na. Adapun cuma mendengar kemudian dia nggak taat, maka inilah perkataan orang-orang munafik. Mendengar tapi tidak taat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan sifat orang-orang munafik di dalam surat An-Nur ayat 47. Allah mengatakan, "Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na tsumma yatawalla fariqum minhum mim ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Dan mereka berkata, orang-orang munafik, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Awalnya mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kemudian mereka apa? Berpaling. Tidak mau mendengar, tidak mau taat. Dan inilah sifatnya orang-orang munafik.
Kemudian hakikat Islam yang ketiga, poin yang ketiga tentang hakikat Islam yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala bahwasanya wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, ini hakikat agama Islam, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Maka orang yang menyatakan dirinya Islam, dia harus mengingkari tentang kesyirikan, tentang kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mereka tidak mau menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus meyakini bahwasanya Islamlah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian kita malu untuk menyatakan diri kita sebagai seorang muslim. Dan itu terlihat dari cara berpakaiannya. Ya, dalihnya untuk menyesuaikan dengan keadaan apa? Kondisi zaman. Padahal Islam itu adalah agama tinggi, agama yang mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang sangat mulia, dan tidak ada satu agama pun yang bisa menandingi ketinggian dan kemuliaan agama Islam. Maka jangan pernah malu. Kita pakai peci di kerumanan, pakai jenggot, celana cingkrang. Ya, maka kita sampaikan, inilah agama Islam. Kalau kita malu, akhirnya nggak tersiar syiar-syiar dari agama Islam. Cuman memang kadang kita ini sudah ada anggapan ya, bahwa orang yang sudah berjenggot, orang yang cingkrang ini adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang susah penyayang, orang-orang yang tidak berbuat baik dengan manusia. Itu sudah dibuat seperti itu, ya, di framing seperti. Jadi kita agak susah. Tetapi kita sebagai seorang muslim tetap harus bangga, dan kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan dan kita buktikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut itu tidaklah benar. Maka seorang muslim bagaimanapun dengan bentuk jenggotnya, yang kayak singa misalkan, tetap dia adalah orang yang lembut, orang yang berkasih sayang, orang yang baik kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Nah, jadi ada dua syarat di dalam poin yang ketiga ini, yaitu dia harus bertauhid dan menafikan apa? Kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, berarti dia apa? Menafikan kesyirikan, mengingkari kesyirikan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya, dan ini adalah tauhid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dua syaratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha. Tidak ada ilah. Berarti ini syarat yang pertama, dia apa? Menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah, setelah itu dia menetapkan, ya, ini tauhid, bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada muncul, ya, di dalam keyakinan kita bahwa agama-agama selain Islam itu adalah agama yang benar. Jangan kita meyakini sekalipun di dalam hati kita. Karena inilah hakikat seorang muslim.
Bahwasanya dia bertauhid, dia meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi meyakini bahwasanya seluruh agama itu benar. Ujung-ujungnya mereka akan masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa agama satu-satunya yang benar adalah agama Islam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan ayat terakhirnya. Waktu itu Nabi SAW melaksanakan haji wada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina." Dan Allah meridhoi agama Islam sebagai agama orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, artinya Allah tetapkan Islam ini yang harus dicari. Falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya amal kebaikan apapun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi amal kebaikan yang dia lakukan. Ya, maka kalau ada orang-orang non-muslim yang mereka begitu baik, luar biasa, sering bersedekah, sering membantu orang, percuma nanti ketika di akhirat. Karena kita lihat dohirnya di dunia, dia bukanlah orang yang muslim. Ya, adapun hatinya, wallahu alam, kita tidak pernah tahu ya akhir kehidupan seseorang. Tetapi yang kita lihat adalah dohirnya. Ya, kalau dia setiap pekan ya kan ke gereja, walaupun meskipun dia baik, ya kita menghukumi dia adalah orang yang non Islam. Maka ketika dia meninggal dunia, meninggal pun di atas apa? Agama kekufuran. Adapun hatinya kita wallahu taala. Kalau seandainya mungkin di akhir hayatnya baru dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, kemudian dia mengaku dirinya masuk Islam, ya kita kan nggak tahu. Tetapi yang kita hukumi, yang kita lihat adalah dohirnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang tegas yang menyebutkan bagaimana ya seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengakui Allah lah satu-satunya yang harus disembah, dan dia harus mengingkari orang yang menyekutukan, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim dan juga kaumnya, bahwasanya telah ada suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami ini berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala." Artinya di situ ada dua syarat tadi. Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Makanya mengatakan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengingkari kekafiran kalian. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kalian itu beriman. Sampai kalian itu masuk ke dalam agama Islam dan menyatakan bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama mereka belum masuk ke dalam agama Islam, maka akan tampak terus permusuhan. Ya, akan tampak permusuhan dalam keyakinan ya. Ya, tetapi kalau dalam bermuamalah gini, ya kita tidak boleh. Ya, kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk, pada manusia. Maka konsekuensi dari tauhid seseorang yang dia ikrarkan adalah mengingkari kesyirikan serta apa? Pelakunya. Ya, serta para pelakunya. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau ya, tentang hakikat Islam ini adalah satu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesembahan banyak. Ya, sesembahan banyak. Tetapi yang berhak untuk diibadahi dengan benar hanya satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna apa? Tauhid. Kemudian yang kedua, hakikat Islam itu adalah tunduk patuh dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nggak ada rasa berat hati ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sesuatu, maka tidak ada berat hati di dalam orang-orang yang menyatakan dirinya beragama Islam. Karena dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kemudian yang ketiga, hakikat Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Ya, karena orang yang beragama Islam, benar-benar beragama Islam ya, yang dia mengerti hakikat tentang Islam, maka dia tidak akan pernah ya, kesyirikan nggak akan pernah menyatu dengan ketauhidan. Makanya ada ayat di akhir surat apa ya? Ayatnya itu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawaddu man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapati orang-orang yang begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mereka beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kafir, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah bapak-bapaknya sendiri, meskipun itu adalah saudara-saudaranya sendiri, meskipun itu adalah keluarga-keluarganya sendiri, maka tidak akan pernah. Ya, maka orang-orang yang dia menyatakan dirinya sebagai orang yang Islam, maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat kepada orang tersebut, tidak. Terlebih lagi kalau orang tua. Ya, kalau seandainya ada orang tua yang naudzubillah murtad misalkan, ya maka kita berlepas diri dari perbuatannya. Ya, tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa? Berbuat baik kepada orang tua meskipun dia telah apa? Murtad dari agama Islam, telah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in jahadaka alla an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya mereka berdua menginginkan kalian untuk benar-benar kufur, keluar dari agama Islam, maka jangan pernah ditaati. Tetapi perlakukan mereka dengan baik. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan wa huwa salasu maratibi atau wa huwa salasu maratiba al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkan. Kemudian kata beliau, agama Islam ini ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, iman dan ihsan, dan setiap tingkatan memiliki apa? Rukun-rukun. Dan nanti disebutkan di akhir pembahasan ihsan itu sebuah hadis yang panjang. Ya, sebuah hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril. Nah, disitulah baru dalil-dalil tentang Islam, iman dan ihsan disebutkan. Ya, tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Jibril tadi, ya para ulama membagi agama Islam ini menjadi 3 tingkatan. Dan di setiap tingkatannya itu ada rukunnya. Tingkatan pertama adalah Islam. Kata beliau, al-martabatu al-ula al-Islam. Fa'arkanul Islam khamsah. Dan rukun dari Islam itu ada
ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajju baitillahi al-haram. Kata beliau, yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah, yang ketiga wa ita'uz zakah, yang keempat shaum ramadan, yang kelima adalah hajju baitil haram, yakni melaksanakan haji. Hadirin jamaah sekalian makan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama yaitu syahadatain. Mungkin ada pertanyaan. Padahal di situ yang dipersaksikan adalah ada 2, yaitu Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa dijadikan satu rukun syahadat? Ya. Padahal beliau mengatakan apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Berarti ada 2 apa? Ada 2 persaksian, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persaksian kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa dijadikan satu rukun? Kenapa enggak syahadat la ilaha illallah rukun sendiri, syahadat Muhammad dan Rasulullah rukun sendiri? Ya, jadi rukun Islam ini baru ada 6 nanti begitu ya. Tetapi tidak. Ulama menjelaskan bahwasanya karena 2 kalimat syahadat ini adalah pokok keabsahan dan diterimanya sebuah amalan. Ya, amalan tidak akan pernah diterima kecuali dengan 2 perkara, yaitu ikhlas dan juga mutaba'ah. Ya, ikhlas yaitu la ilaha illallah. Melakukan amalan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mutaba'ah adalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sehingga ketika 2 kalimat syahadat ini menjadi pondasi sebuah amalan, maka sah untuk dijadikan satu rukun. Ya, jadi la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu tentang apa? Keikhlasan. Dan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah itu adalah tentang apa? Mutaba'ah. Yang keduanya ini adalah syarat diterimanya apa? Amal seorang hamba. Ya. Amal seorang hamba. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang muballigh risalah, orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersaksi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peribadahan, dengan risalah yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena seseorang tidak mungkin bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah, dengan sebenar-benar ibadah, kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syahadat yang kedua, syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah itu adalah sebagai penyempurna dari syahadat yang pertama. Ya, jadi nggak usah bingung. Kenapa syahadat ini dijadikan satu rukun? Ya, dijadikan satu rukun. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ya, bahwasanya tafsiran daripada kalimat la ilaha illallah yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tafsiran yang benar. Ya, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ilahun itu maksudnya adalah makluhun. Ya, dari aliha yu'lahu, beribadah. Maka makluhun sesuatu yang diibadahi. Ilahun maknanya adalah makluhun. Ya, yang artinya adalah ma'budun, sesuatu yang disembah, diibadahi. Nah, maka tafsiran yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting untuk dipahami. Orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena sebagian ada
yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan la khaliqa atau la qadira. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mampu menciptakan, mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang maknanya benar. Maknanya benar. Tetapi ini bukanlah hakikat tafsir dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa atau la qadira illallah, dia itu tafsirannya hanya kembali kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada yang mengingkari tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang musyrik tidak ada yang mengingkari tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dicek di dalam Al-Quran. Bahwasanya banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur ini, mereka la yaqulu Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang mendustakan ini. Ya, adapun yang tadi tafsiran dari beliau la ma'budu bihaqqin illallah, maka ini adalah terkait tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi masalah bagi orang-orang musyrik. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi ketika mereka disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mau? Tidak mau. Mereka justru meminta pertolongan, menyembah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Ingat Nabi Nuh ketika memerintahkan kepada kaumnya. Ya, maka pemuka-pemuka agamanya mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum. Jangan kau tinggalkan ya sesembahan-sesembahan kalian. Padahal Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka tahu, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak mereka, harta mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika diajak oleh Nabi Nuh, ayo, oleh karena Allah lah yang maha memberikan segalanya, ayo kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pemuka-pemuka agamanya mengatakan, la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wala ya'uqa wa nasra. Terlebih lagi 5 sesembahan yang dianggap apa? Keramat suci tadi itu. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tafsir la ilaha illallah yang benar sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 ke 28. Ya, tentang kisah Nabi Ibrahim yang mereka mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah. Artinya berlepas diri. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepada diriku. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tersebut. Nah, maka berdasarkan ayat ini, ya, seakan-akan ayah dan kaumnya Nabi Ibrahim itu, ya, selain menyembah berhala-berhala, mereka juga menyembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa dirinya berlepas dari seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah oleh ayah dan kaumnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayah dan kaumnya selain menyembah berhala-berhala juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim tegaskan, aku berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah jelas, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa tafsir dari la ilaha illallah yang benar dan tepat adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau juga mendatangkan dalil yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu di dalam surat Ali Imran. Ketika Allah mengatakan, hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada satu kalimat yang tetap, yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak
kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tepatlah apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala, bahwa tafsir dari la ilaha illallah adalah la mu'buda bihaqqin illallah. Tapi ada sebagian kelompok yang menyimpang, mereka menyalahgunakan firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendukung pemikiran mereka bahwa seluruh agama itu adalah agama yang benar. Jadi mereka cuman potong ayatnya itu, cuman menyebutkan di awalnya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahlul kitab, mari berpegang teguh kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian. Cukup sampai di situ. Tanpa menyebutkan ayat secara lengkap. Sehingga orang-orang yang menyimpang ini menyatakan bahwa kalimat yang sama di antara kita dan kalian wahai ahlul kitab, yaitu dengan agama-agama yang lain, adalah tentang keadilan, tentang kebersamaan, kemudian tentang kemanusiaan, tentang akhlak yang baik. Padahal semuanya itu diajarkan di dalam agama Islam, tetapi tidak mengorbankan akidah keyakinan seorang muslim. Islam sangat mendukung hak asasi manusia, tetapi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, nggak ada lagi. Tidak ada toleransi. Kalau sudah menyinggung tentang keyakinan. Sehingga mereka menunjukkan bahwasanya agama kita dengan agama-agama yang lain itu sama. Maka ini pemikiran yang sesat. Alasan mereka apa? Karena ada titik temu di antara agama kita dengan agama yang lain tadi itu. Tentang kebersamaan, kemanusiaan, kasih sayang, kebaikan. Lalu mereka mengatakan, lalu ngapain kalau kita itu fokus pada titik perbedaan? Justru itulah yang membedakan kita orang yang beriman atau yang tidak beriman. Tidak beriman. Kalau seandainya mereka mau menyempurnakan ayat ini, sudah. Pemikiran mereka itu sudah runtuh, hancur berkeping-keping. Sudah Allah bantah dari ayat setelahnya. Dan mereka banyak yang menjadikan Al-Quran itu sebagai dalih untuk seperti ini. Di antaranya juga tentang surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Mereka mengatakan inilah dalil bahwasanya seluruh agama itu benar. Sama-sama mengajarkan tentang apa? Kebaikan. Coba mereka baca dari awal suratnya. Di awal Allah sudah mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah memberikan gelar apa? Kekafiran. La a'budu mata budun. Allah sudah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Lalu bagaimana bisa mengatakan orang musyrik dan orang yang beriman yang hanya mentauhidkan Allah itu sama? Ujung-ujungnya masuk surga? Ya nggak mungkin. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Untuk menjelaskan tentang tauhid dan juga kesyirikan. Kalau begitu nggak usah diutus. Kalau memang semua agama sama. Nggak perlu ada orang berdakwah menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang syirik. Kalau ujung-ujungnya agama semua itu sama masuk surga. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya tadi orang-orang yang menyimpang tadi mereka membaca secara sempurna ayat tadi, maka mereka akan mendapati bahwa apa yang mereka yakini itu adalah sesuatu yang tidak benar. Maka hancur, runtuh anggapan-anggapan yang mereka lakukan. Karena yang dimaksud dengan kalimat sama di antara umat Islam dan juga umat ahlil kitab, yang dimaksud pada ayat itu adalah tidak berbuat kesyirikan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Nah, inilah kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Maka ini berlawanan dengan apa yang diklaim oleh orang-orang yang menyimpang tadi, yang mengatakan bahwasanya seluruh agama itu benar. Kemudian
Hadirin jamaah sekalian makan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan ya tentang syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian beliau menjelaskan tentang syahadat yang kedua, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau umatnya itu merasa apa? Berat, merasakan penderitaan. Nabi nggak mau. Ya, makanya ketika ada sahabat, ya ketika turun ayat tentang haji, maka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah ya setiap tahun kami harus melaksanakan haji? Gitu. Artinya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin bagi sahabat yang bertanya tadi itu apa, merasa apa? Berat. Ya bisa jadi ya beliau adalah termasuk di antara orang-orang yang fakir dan miskin, tidak punya kemampuan. Kalau setiap tahun diwajibkan, ya maka akan memberatkan dirinya. Maka kemudian Nabi pun diam. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku katakan iya, maka nanti akan menjadi wajib atas kalian. Makanya syariat haji itu wajib bagi yang mempunyai apa? Kemampuan. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengatakan iya, maka bagi yang mampu ataupun tidak mampu, maka menjadi wajib bagi dirinya. Ya, jadi Nabi itu sangat tidak menginginkan apa? Penderitaan bagi umatnya. Kemudian beliau sangat menginginkan keimanan, ya petunjuk bagi kalian. Dan ini bisa kita lihat ketika mau meninggalnya paman beliau, ya Abu Thalib. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin pamannya masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka di akhir hayatmu pun berdakwah agar pamannya bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah sampai 3 kali. Sampai akhirnya kemudian pamannya tetap meninggal di atas agama apa? Kekufuran. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabtalah walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk berupa apa? Taufik agar orang bisa memeluk agama Islam. Tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah mampu. Karena Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Nah, itu diantara bentuk bagaimana Nabi SAW selamat menginginkan keimanan, menginginkan petunjuk, menginginkan keselamatan bagi umatnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi SAW menginginkan keselamatan untuk umatnya. Beliau itu sampai mendoakan umatnya untuk meminta ampun bagi umatnya di setiap sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah itu pernah melihat Nabi dalam kondisi lagi senang hatinya, lagi nyaman, ya, lagi berbunga-bunga. Nah, jadi ini tips buat ibu-ibu ya. Kalau lagi ada maunya sama suaminya, maka lihat sikonnya. Terkadang bukan suami itu tidak mau memberikan, mungkin karena lagi kondisi hatinya yang lagi nggak pas. Ya. Insya Allah mungkin suami ada sesuatu yang bisa diberikan untuk istrinya, tetapi terkadang karena momen, situasi, kondisinya kurang pas, maka kemudian suami tidak menghiraukan. Tapi lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi SAW dalam keadaan nyaman hatinya, Nabi lagi seneng ini, maka kemudian tanya kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'u Allah li, ya Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku. Karena dia melihat Nabi SAW dalam keadaan apa? Nyaman. Maka respon dari Nabi SAW
lebih dari apa yang dibayangkan oleh Aisyah. Mungkin Nabi akan mendoakan sesuatu yang memang membuat Aisyah ya senang. Tetapi ketika tahu apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesenangan Aisyah itu bertambah besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang tampak. Maka ketika mendengar ini, Aisyah itu girangnya luar biasa. Ya, sampai-sampai kepalanya itu disebutkan dia sampai saking senangnya itu mereng, senyum-senyum sampai ke bawah kepalanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat, "Wah Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku?" Maka kemudian kata Aisyah, "Siapa yang enggak senang dengan doamu ya Rasulullah?" Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu lebih dari ekspektasi yang dia bayangkan. Ternyata yang diminta oleh Nabi untuk Aisyah luar biasa, yaitu berupa apa? Ampunan dosa. Maka kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, beliau bersabda, "Wallahi demi Allah, innahu la du'ai, sesungguhnya itulah doaku li ummati fi kulli salatin." Itulah diantara ya doa-doaku yang senantiasa aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Minta apa? Ampunan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan bagi apa? Bagi umatnya. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enggak habis. Kita sampai kayaknya enggak habis kalau sampai ihsan. Kita selesaikan dulu tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan 4 syarat. Barang siapa yang mewujudkan 4 syarat tersebut, maka dia telah mewujudkan persaksian benar-benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, wa makna syahada anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa jazara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang pertama, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintahkannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka sudah sami'na wa ata'na. Jika datang perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah meragukan perintah tersebut. Ya. Atau bahkan sampai mengkritik, kenapa sih Nabi begini? Apalagi sampai menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seperti itu adalah bentuk tidak bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga konsekuensi dari seseorang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa benar dan tidak pernah salah. Karena sejatinya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah titah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengucapkan Al-Quran ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak muncul dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disampaikan kepada para umatnya. Sejatinya itu perintah titah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga maka orang yang beriman, ya, orang yang muslim yang dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
maka dia harus taat menjalani apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun, meskipun tidak masuk akal. Contohnya kita kalau menghusap khuf, ya kan, menghusap khuf, kan ada syariat menghusap khuf ketika kita safar ataupun mukim. Kalau mukim sehari semalam, kalau safar itu 3 hari 3 malam. Bahwasanya tidak perlu membasuh kaki, ya. Tetapi hanya mengusap apa? Khuf, yaitu alas kaki. Kalau sekarang mungkin bisa kaos kaki atau sepatu. Nah, jadi kalau orang yang sedang memakai sepatu, tetapi syaratnya harus dia dalam keadaan suci sebelumnya. Nah, itu yang diperintahkan untuk mengusap itu bagian atas atau bawah? Atas. Secara logika, orang kalau jalan yang kotor atas atau bawah? Yang bawah. Jadi ini masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Masuk akal enggak perintah Nabi SAW untuk ketika mengusap khuf itu bagian atasnya? Kotor enggak yang atas? Kotor kalau dia mainnya becek-becekan diano gitu kan. Nah, tapi kan kalau orang jalan biasanya masa mau ke becek-becekan kan enggak gitu. Artinya secara logika yang kotor itu bawah atau atas? Yang disuruh mengusap atas atau bawah? Atas. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang kotor kok enggak diusap? Ya. Sedangkan yang enggak kotor malah diusap. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya, tetapi karena itu adalah perintah Nabi SAW dari Nabi SAW, maka tetap harus dikerjakan. Ya, tanpa ada bertanya-tanya atau apapun seperti itu. Nah, inilah bukti bahwasanya dia benar-benar bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang harus diwujudkan adalah membenarkan Nabi terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun keadaannya, ya, baik yang berkaitan dengan hal-hal dunia, terlebih lagi berkaitan dengan hal yang gaib, yang kita nggak bisa melihat secara kasat mata, nggak bisa kita rasakan. Ya. Kalau yang hal-hal yang gaib aja kita harus membenarkan Nabi SAW, apalagi dengan yang kasat mata, maka jauh lebih untuk bisa dibenarkan. Dan ya luar biasa, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kenapa digelarkan gelar As-Siddiq? Karena satu-satunya orang yang membenarkan Nabi SAW di saat manusia kebanyakan ketika itu mendustakan Nabi SAW. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walladzi jaa'a bil haqqi wa shaddaqa bihi." Dan orang yang telah datang dengan kebenaran, siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa shaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah mengatakan, itulah sifat orang-orang yang beriman. Benar-benar dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Benar-benar dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ragu. Ya, enggak seperti orang-orang yang gitu. Gimana masa semalam bisa melakukan perjalanan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian dalam semalam bisa balik lagi ke bumi. Ini kan mereka enggak masuk akal. Sedangkan pergi ke mana? Mungkin dari Mekah ke Yaman itu mungkin berapa hari perjalanan. Ini masa sehari semalam. PP. Ya, Masjidil Haram, Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian ke Masjidil Haram lagi, ke Mekah lagi. Dalam sehari dan semalam saja. Nggak masuk akal. Tetapi tidak dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau percaya, mengimani tentang kerasulan Nabi SAW. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang Nabi SAW dan peringatkan. Ya, maka apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, hendaknya kita menjauhi. Meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita ini. Karena hawa nafsu ini luar biasa. Ya. Innan nafsa la'amaratum bisu. Karena yang namanya nafsu ini senantiasa suka pada yang namanya keburukan. Padahal disuruh tinggalkan oleh Nabi SAW, tapi tetap hawa nafsu. Ya. Yang dominan sehingga dia menghiraukan apa yang dilarang oleh Nabi. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Ya. Bahwasanya Allah tidak boleh disembah kecuali dengan apa yang Nabi syariat. Artinya
apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah petunjuk, itulah syariat, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam beribadah. Ya, kalau seandainya kita itu boleh ya beribadah dengan tata cara kita sendiri, lalu untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa? Sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW tentunya adalah untuk mengajarkan manusia bagaimana cara beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya dari makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati Nabi terhadap apa yang diperintahkannya. Kemudian yang kedua, membenarkan Nabi SAW terhadap apa yang dikabarkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW dan peringatkan. Kemudian yang ketiga, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini karena waktunya habis. Ya, sebenarnya masih ada tentang martabah asaniyah wasalisah. Ya, tingkatan Islam yang kedua dan ketiga, yaitu iman dan ihsan. Rukun Islam pun belum sampai ini. Ya, kita baru di syahadat. Sebenarnya di sana ada sholat, zakat, puasa, kemudian menunaikan haji. Ya, semoga nanti Ustadz yang berikutnya bisa menyampaikan sedikit, menambahkan gitu. Sebelum lanjut kepada pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk diri kita semuanya, sehingga kita benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar mengenal agama yang kita anut. Kita benar-benar mengetahui hakikat dari agama yang kita peluk ini, sehingga kita benar-benar beragama di atas dalil, di atas sumber yang berasal dari Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita ini diberikan keridhaan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana memudahkan kita untuk berkumpul di dunia ini di dalam hal kebaikan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kelak di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.